Bagaimana? Sudah siap yang belakang? Ya. Baik, mari kita mulai sholat Idul Adha. As-sholatu jamiah. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Gemuruh takbir dan tahmid di berbagai negeri menggelora, membahana, bersahutan sepanjang malam. Ayat-ayat suci berkumandang menggetarkan kalbu dan jiwa orang-orang yang beriman. Di pagi yang cerah ini, diiringi hangatnya sinar mentari, menyibak sejuknya embun pagi, kita semua melangkahkan kaki menuju tempat ini, bersimpuh bersujud, memuji kebesaran ilahi Rabbi. Ada yang berjalan cepat, ada pula yang memakai tongkat. Ada yang berkendaraan, ada pula yang cukup bersama keluarga, berjalan bergandeng tangan, mesra dan syahdu bersama pasangan. Pagi ini, suami dan istri, tua muda, semua bergembira, semua bersama-sama mengumandangkan takbir penuh cinta, menghidupkan sunnah Rasulullah, yakni salat Idul Adha, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul kita yang mulia. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Saudara-saudara kita hari ini di seluruh penjuru dunia saat ini sedang berada di tanah suci. Mereka memakai pakaian ihram, melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mereka menjadi tamu-tamu Allah sebagai bukti cintanya yang suci. Sejak tanggal 8 Dzulhijjah, mereka berangkat dari Makkah menuju Mina. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah menuju Arafah. Setelah tergelincir matahari, mereka wukuf di Arafah. Setelah itu, kemudian mereka menuju Musdalifah dan Mina untuk melempar jumroh. Itu semua menyadarkan kepada kita akan pengabdian dan perjuangan serta pengorbanan yang begitu nyata. Itu semua menyadarkan kepada kita betapa balasan Allah begitu cepat dan nyata. Bulan Dzulhijjah adalah bulan penuh keutamaan. Di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa besar ditorehkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengisahkan, Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 1 Dzulhijjah. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan Nun pada tanggal 2 Dzulhijjah. Nabi Zakaria diijabah doanya dengan lahirnya putra Yahya pada tanggal 3 Dzulhijjah. Nabi Isa lahir pada tanggal 4 Dzulhijjah. Nabi Musa lahir pada 5 Dzulhijjah. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada bulan Dzulhijjah yang tidak mungkin kita lupa. Dan salah satu peristiwa besarnya adalah pengabdian dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya yang mulia menunaikan perintah Rabbnya menyembelih Ismail alaihissalam
sang putra yang dicinta. Dikisahkan pada setiap bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam biasa berkorban dengan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Banyak manusia berdecak kagum akan kedermawanannya. Malaikat pun memuji kemurahan dan kemuliaan akhlaknya. Hingga pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, andaikan aku punya anak dan Allah memintaku untuk mengorbankannya, niscaya aku akan menunaikannya. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah, Allah menguji Ibrahim melalui mimpi. Wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu, sembelihlah Ismail putra kesayanganmu. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah, mimpi itu datang lagi, hingga yakinlah Nabi Ibrahim bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski berat dirasa, gelisah dan galau bergelora di dada, namun keluarga kecil Ibrahim alaihissalam bersepakat syariat harus dilaksanakan, nazar harus ditunaikan. Maka tatkala pedang yang tajam telah dihunus, kepala Ismail sudah bersemayam di atas batu, mata pedang dan leher Ismail siap beradu. Sang ayah mengangkat pedang sambil memejamkan mata, tak tega rasanya melihat putranya kesayangannya meregang nyawa di hadapannya. Ibunda Hajar pun di belakang suaminya menahan haru, tak kuasa menahan air mata yang deras mengalir di pipinya. Maka saat itulah terlihat nyata kesabaran, ketabahan dan keikhlasan keluarga Ibrahim alaihissalam, yaitu keluarga yang patut menjadi suri tauladan dalam pengorbanan dan dalam ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang mulia. Bagi seorang bapak, kita semua bapak-bapak, bersikaplah adil dan bijak seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia teguh memegang amanah, namun ia bijak dalam menyampaikannya kepada keluarga. Ia mengajak keluarganya bermusyawarah dalam melaksanakan perintah-perintah Rabb-Nya. Nabi Ibrahim bukan sosok pemimpin yang otoriter, tetapi ia adalah pemimpin yang visioner. Nabi Ibrahim adalah contoh pemimpin yang idealis, namun di mata istrinya dia adalah sosok suami yang romantis. Di mata anak-anaknya dia adalah sosok ayah yang humoris. Di bulan Dzulhijjah yang mulia ini, marilah kita santuni keluarga kita. Jadikan bulan Dzulhijjah ini bulan keluarga, karena kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah begitu besar, lebih besar dari bulan-bulan selainnya. Mari kita bekali keluarga kita dengan Al-Quran. Kita hiasi rumah kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan yang jarang sekali terdengar tilawah dan lantunan Al-Quran. Bagi seorang istri, tirulah sosok Ibunda Hajar. Meski ditinggal suami di tengah gurun dan gersang, tiada makanan dan minuman yang ditinggalkan, namun ia tetap berbaik sangka, pasti Allah akan memberi rizki kepadanya. Sebagai seorang istri, Hajar selalu patuh tanpa keluar kata-kata mengeluh. Ia tetap tegar, meski perut lapar dan dahaga yang kian menjalar. Ia tetap tawakal tanpa terucap di lisannya kata-kata menyesal. Ibunda Hajar adalah sosok istri yang selalu mendukung perjuangan suami. Ia korbankan ego pribadi demi suksesnya perjuangan suami.
Wahai para istri, berbaktilah kepada suamimu dengan sepenuh hati. Layani suamimu dengan senang dan riang. Dukunglah perjuangan suami. Kuatkan semangatnya dalam menjemput rizki. Bersedekahlah dan berbagilah dari sebagian rizki yang Allah berikan. Karena dengan bersedekah dan berbagi, semoga keberkahan dan kemudahan selalu menyertai. Bagi seorang anak, tirulah akhlak dan sikap Nabi Ismail alaihi salam. Dengan keteguhan iman, kemuliaan akhlak dan ketinggian ilmu, ia rela menunaikan perintah. Ia tetap tabah, bergantung dan berharap kepada Zat yang Maha Pemurah. Ia yakin dengan ketabahan, keberhasilan akan ia dapatkan. Kesuksesan dunia dan akhirat akan dia raih, dan keridhaan yang akan dia pilih. Wahai para pemuda, persiapkanlah dirimu dengan akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia tidak akan menjadikan manusia menjadi sombong dan curang, yang pada ujungnya akan menyeret pelakunya kepada lembah kehancuran dan kehinaan. Betapa banyak kita saksikan saat ini orang yang berilmu tinggi tetapi dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Akhirnya karirnya berakhir di balik jeruji besi. Dia mendekam di penjara karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Manusia yang berakhlak mulia pasti akan dihargai dimanapun ia berada. Bukanlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadis, khairukum ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang memiliki akhlak mulia bagaikan lentera yang menyala. Ia memancarkan cahaya terang dan benderang, hangat dan menenteramkan. Orang-orang akan suka berada di sekelilingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan persaudaraan. Mari kita merajut kasih sayang tanpa menebar kebencian. Perbedaan bukan alasan untuk saling mencaci. Mari kita eratkan barisan, kita jaga harmoni dan kebersamaan. Bukankah kita semua dicipta dari makhluk yang berbeda, yaitu Adam dan Hawa. Kita lahir di Indonesia dengan keberagaman suku dan bahasa. Ada lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku, dan 500 bahasa yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita ini beragam, dan dengan keberagaman itu kita tidak harus saling bermusuhan. Ini merupakan aset, ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang orang-orang selain Indonesia merasa iri dengan kita. Maka dari itu, tidaklah sempurna keimanan seseorang manakala kesalehan pribadi belum membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Mari kita dakwahkan Islam ini sebagai agama perdamaian, agama persatuan, agama yang memberi rahmat bagi semesta alam. Mari kita berkokoh persatuan dan kesatuan dengan mengamalkan kehidupan berjamaah. Kita tinggalkan permusuhan, kita song-song tantangan masa depan, membangun negeri dalam ridho ilahi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Tidak lupa di hari yang berbahagia ini, mari kita ingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di tengah gelapnya malam tanpa cahaya, anak-anak menangis, para ibu melangitkan doa. Ibu-ibu mendekap anaknya penuh duka, berharap secercah asa
Kiranya saudara-saudara yang jauh di sana membantunya, mendengar rintihannya, peduli dan empati kepada mereka. Tidaklah hatimu bergetar, wahai saudaraku, menyaksikan nestapa Palestina yang saat ini menderita. Lihatlah anak-anak mereka tersenyum meski penuh luka, bermain di antara puing-puing rumah mereka. Mereka tidak memilih lahir di tanah yang penuh derita, namun kehancuran negerinya menjadi cerita yang tidak akan pernah mereka lupa. Bantuan dari kita sekecil apapun, laksana mentari di pagi buta, mengangkat mereka dari jurang yang kelam, memberi asa penuh makna. Jika kita hanya diam, siapa lagi yang akan berkata-kata? Jika kita berpaling, siapa lagi yang akan memberi mereka asa? Dunia mungkin akan tenggelam dalam kefanaan, tetapi nurani kita haruslah tetap menyala. Bantuan yang kita kirimkan untuk Palestina menjadi bukti cinta sejati yang mengalir dari lubuk hati dan jiwa. Mari kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka mampu meraih kejayaan, kemerdekaan, dan kebebasan lepas dari penjajahan Zionis Israel. Marilah kita panjatkan doa, kita tengadahkan telapak tangan kita, memohon pertolongan dan kemurahan Allah yang Maha Perkasa. Semoga kita semua dan juga saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan dan kesejahteraan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ashdud wata'ataka 'alal kuffaril ladzina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma fariq jam'ahum. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan dengan berjabat tangan. Aduh,